Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya percaya Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta apapun yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berjumpa dengan seorang ibu yang dahulunya adalah jebolan ajang pencarian bakat, yaitu Indonesian Idol, ya. Beliau mantan artis yang bernama Ibu Kamaya, luar biasa sekali kesaksiannya. Bermula dari ajakan pacarnya yang sekarang menjadi suaminya, beliau cuma sekedar ingin jalan-jalan ke Israel. Tetapi di dalam perjalanan ke Israel, beliau mengalami banyak mukjizat, penyertaan Tuhan, banyak ditunjukkan hal-hal yang ajaib. Dan itu membuat hatinya mulai bergetar, imannya mulai goyah, dan akhirnya memutuskan untuk murtad dan sekaligus dibaptis di Sungai Jordan. Wow, luar biasa sekali. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama di channel Solusi TV. Tuhan memberkati. Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang spesial, tamu spesial yang akan bercerita bagaimana Tuhan menangkap hidupnya. So, please welcome Kamaya. Halo, Aduh. Pak Tudu. Halo, ini kalau mau dipanggil Kak jadi Kak Kamaya. Kebanyakan ya Kamaya aja. Kamaya. Ya, Oke. Thank you Bapak Pak Tudu. Thank you buat waktunya hari ini hadir Sama-sama. di studio buat Thank ngobrol, you. membagikan kisah hidupnya. Thank you. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah hidup Kamaya, boleh nggak sih perkenalan sedikit siapa sih Kamaya? Mungkin ada yang dulu kenalnya di dunia entertainment, tapi sekarang sibuk apa? Coba boleh nggak kenalan sedikit? Dulu penyanyi sama kayak kamu, ya kan? Dari jebolan sebuah ajang juga yang sama kayak Satu kamu alumni, juga, kan? ya. Satu alumni coba beda tahun. Terus sekarang juga sama kayak kamu. Kita sama-sama melayani bersama dengan suami. Kita dulu sama-sama juga mantan musisi. Ya, ternyata bukan lahir dari orang Kristen ya. Betul. Lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Betul. Nah, gimana masa kecilmu waktu itu? Masa kecilku, ya aku dididik dari keluarga yang cukup taat beragama. Oke. Di sekolah pun di sekolah yang beragama, di kepercayaanku yang lama. Jadi memang pendidikan agamanya pada saat itu dan pertumbuhannya mengenai agama sudah terdidik dari kecil. Jadi memang bertumbuh dari kecil sampai besar dan lingkungan keluargaku di daerah tempat tinggalku ya memang cukup fanatik mungkin ya bisa dibilang. Cukup keras lah ya. Cukup keras dalam kepercayaannya. Jadi sama sekali kayaknya nggak mungkin yang namanya bisa percaya sama Kristus. Mikirin aja nggak pernah. Terbesit sedikit pun tidak pernah. Ya, jadi ya inilah namanya anugerah. Ya. Nah, ternyata perjalanan iman kamu bersama Tuhan Yesus dimulai dari sebuah hal yang mungkin orang bilang remeh ya, pacaran beda. Betul. Itu remeh banget sih. Ya maksudnya kayak ya lebih nggak mungkin lagi karena pada saat itu ini si calon suami ini sekarang orang yang Tuhan pakai menjadi suamiku gitu loh, menjadi suamiku yang saat ini. Ya, kita memang pacaran beda agama dan sebelumnya aku juga pernah beberapa kali pacaran beda agama, tetapi memikirkan untuk menikah dengan yang berbeda agama sebenarnya tidak. Oke. Ya namanya juga ya udah lah ya anak muda gitu. Pada saat itu udah berpikir panjang gitu loh. Tapi kalau misalkan dari segi kriteria, kayaknya dia juga nggak ada yang masuk kriteria untuk jadi calon suami aku sih sebenarnya. Jadi cuman jalan aja mengisi. Iya jalan aja karena kita waktu. cocok, karena kita sama-sama musisi, karena kita sama-sama banyak hal yang mungkin cocok dibicarakan, sama berkarya bisa berkarya bareng. Jadi ya udah itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak berpikir panjang sampai ke jenjang yang lebih serius, enggak. Oke. Ya pada saat itu seperti itu. Ya maksudnya ternyata dia juga bukan cuma sekedar Kristen tetapi anak dari gembala sidang. Berat ya jadinya. Itu berat banget. Terus sama apalagi dia juga umurnya ternyata di bawah aku 5 tahun. Dan aku gak pernah sebelumnya pacaran sama orang yang di bawah aku 5 tahun. Terus itu dimana saya melihat ini gak ada tujuannya. Ya ini gak ada juntrungannya. Pokoknya ini gak punya masa depan lah hubungan ini. Sampai akhirnya saya bilang sama dia kita gak mungkin gitu loh. Ya justru karena kita saling respect satu sama lain ya nggak perlu diteruskan. Karena kan ya maksudnya saya juga menghargai
keluarga dia yang begitu baik, nggak mungkin lah gitu loh. Sampai akhirnya, tapi dia justru disitulah saya melihat bagaimana Tuhan tuh bekerja lewat cara-cara yang ya balik lagi manusia tuh nggak pernah pikirin ya. Yeah. Justru di situ dia bilang saya mau bergumul sama Tuhan, tapi kamu ikut saya ke Israel. Oke. Gitu. Yeah. Oh. Oke. Oke, Ini seru, udah mulai seru nih. Iya. Karena diajak ke sebuah tempat yang jauh. Betul. Kenapa harus bergumul di Israel? Lo nggak bisa bergumul di sini gitu kan? Oke. Alright. Nah, apa yang dia gumulkan sehingga pada akhirnya, oke, kamu ikut aku dong ke Israel gitu. Ya jadi kan balik lagi tadi dia bilang pada saat saya udah kasih final word gitu buat dia, terus dia bilang, oke, kasih satu kesempatan lagi, aku mau bergumul, tapi kamu harus ikut sama aku mau ke Israel. Dia bilang kayak gitu. Oke, ke Israel. Kenapa lo bergumul harus ngajak-ngajak gue ke sana ya? Kenapa pertama lo nggak bergumul di sini nggak bisa pertama. Terus yang kedua, ya kamu aja yang pergi, itu kan ibadahmu bukan ibadahku gitu kan. Sampai dan itu dilakukan sama dia intens berbulan-bulan. Dari jawaban yang benar-benar tadinya keras tidak mau, sampai aku diemin gitu kan, sampai tidak mau lagi, pokoknya ya benar-benar sampai kita sering adu debat banget ya, sampai akhirnya karena saya melihat keseriusan dia bilang satu kesempatan aja, kamu jalan-jalan aja di sana. Lagian di sana kan juga tempat ziarah 3 agama besar, ya kan, 3 agama semitik, ya udah banyak kok orang-orang agama kamu juga yang berziarah ke sana. Jadi kayak ya udah, you enjoy aja the trip gitu. Kamu jalan-jalan aja, aku beribadah, aku doa sama Tuhan aku. Dia sampai kayak gitu. Kamu nggak usah mikirin segala sesuatunya, aku yang pikirin. Dia bilang kayak gitu. Oke, sampai akhirnya karena dia terus meyakinkan aku, sampai aku bilang oke, kalau emang Tuhan lu, gitu. Kalau emang Tuhan lu mengizinkan gue pergi ke sana, pasti gue akan nginjekin kaki ke sana. Aku cuma ngomong kayak gitu, tapi dengan nada yang tidak serius pastinya. Sampai akhirnya bener ya, dia bilang kayak gitu. Oke, kalau gitu aku usahain semuanya. Tapi pada saat aku ngomong seperti itu sebenarnya tuh secara jangka waktu tuh udah tidak memungkinkan. Dengan masa keberangkatannya. Dengan masa keberangkatan. Karena kan pasti kan ikut rombongan tur ya, tur rohani kan. Jadi kayak udah tinggal 2 bulan sebenarnya, 2 bulan kurang atau lebih. Dan di saat yang bersamaan pun ternyata aku nggak ngecek lagi, pasporku tuh udah di bawah 6 bulan, which is ya 5 bulan something, tapi udah nggak bisa harusnya untuk ngurus untuk bikin visa tuh udah nggak bisa. Jadi kan kayak ini terlalu mepet semuanya gitu loh. Sampai akhirnya banyak hal, dan secara uang pun sebenarnya dia juga nggak ready untuk bawa aku, dia untuk diri dia sendiri. Mungkin kalau misalkan dia minta sama papanya, sama mama papanya bisa gitu loh. Apalagi ini untuk sebuah tujuan yang mulia, pasti disupport aja. Tapi ya di mana letak pergumulannya kan kalau dia tinggal minta sama orang tua gitu kan. Sampai akhirnya pada saat itu dia oke, aku bikin kamu liatin aja, kamu ikutin aja gitu. Pokoknya aku usaha dulu. Dia bilang gitu, sampai dia akhirnya bikin sebuah garage sale, pada saat itu namanya garage sale. Jadi kayak dia kumpulin sepatunya gitu kan, ya semua barang-barang dia, sampai akhirnya sampai teman-teman yang bantuin tuh semuanya pada beli. Dan uangnya terkumpul bahkan lebih daripada apa yang diharapin gitu, lebih daripada harga turnya. Sampai ya di situ aku juga ngelihat, dan itu nggak nyampe 1 bulan gitu loh. Maksudnya kayaknya cuma sekitar 2 minggu tuh udah kekumpul semuanya dari barang-barang yang dia jual. Sampai ya di situ aku ngelihat kayak itu sebuah tanda pertama gitu kan. Walaupun pada saat itu aku nggak ngerti ini kok dilolosin gitu. Ya tapi kalau aku flashback ternyata Tuhan udah kasih tanda pertama di situ. Terus kayak paspor, waktu itu kita ngurus paspor juga bisanya ngurus di imigrasi bandara, itu udah nggak mungkin banget harusnya. Intinya adalah aku tuh dapat si orang travel agentnya itu dia bilang tidak bisa menjanjikan 100% bahwa kamu bisa berangkat atau tidak. Jadi itu adalah sebuah tanda juga kan sebenarnya buat si suamiku itu gitu kan. Ya kalau aku nggak berangkat berarti mungkin ya udah tanda Tuhan juga dong gitu kan. Ya udah, ya disitulah akhirnya Tuhan bukakan satu-satu. Dimana akhirnya aku tuh dapat si paspor dan si visa. Maksudnya paspor yang sudah dicap visa itu, jadi aku pergi ke bandara, kita janjian di bandara dengan si orang travel agentnya, sampai dia lari-lari. Lu jadi berangkat ya,
kayak, "Hah?" Ya aku udah bawa koper gitu, udah bawa koper, udah siap-siap lah sama dia. Tapi berangkat atau tidak masih 50-50 sebenarnya. Tapi akhirnya di situ aku melihat sebuah sebuah tanda lagi bahwa oke, jadi berangkat. Oke. Dan itu di bandara. Oke, ternyata ada tanda-tanda yang kok kayaknya dibukakan jalan nih ya. Betul. Lancar banget kayaknya, walaupun menurut manusia susah nih, mustahil gitu. Betul. Sempat ada feeling gak sih jangan-jangan Pasti bener ini Tuhan? satu-satu itu kan membuat hati kayak kok bisa ya gitu kan. At least itu dulu gitu kan. Kok bisa ya? Oh ini jadi ya? Oh ini kok bisa sih? Buat aku tuh semuanya kayak nggak mungkin karena udah mepet banget Iya, gitu loh. betul. Sampai akhirnya singkat cerita ketika pertama kali menginjakan kaki keluar dari airport walaupun itu belum sampai di Israel. Ya kan pada saat itu ke daerah Petra, Jordan berarti ya. ya. Jadi begitu keluar dari bandara terus aku langsung teringat flashback kata-kata aku yang aku bilang sama dia dengan secara tidak serius. Ya kan, bahkan menyepelekan gitu loh. Jadi aku bilang sama dia bahwa ya kalau Tuhan lu emang mengizinkan gue pergi ke Israel dan nginjekin kaki gue di sana, gue pasti akan menginjakan kaki gue di sana. Dan itu langsung kata-kata pertama yang teringat begitu aku keluar dari pintu bandara. Wow. Dan itu langsung benar-benar merinding, Gushbam berarti Tuhan dia mengizinkan gue untuk menginjakan kaki di Israel dong. Dan itu benar-benar semua orang pada tidur di dalam bus dan aku sendiri yang gak bisa tidur. Benar-benar Kepikiran ya. karena kepikiran banget dengan kata-kata itu. Berarti bener dong, Tuhannya dia dong. Terus dengan kejadian-kejadian yang gak mungkin, harusnya aku bisa berangkat atau gak bisa berangkat itu masih belum tahu kepastiannya kayak gimana. Tapi ternyata hari itu berangkat gitu loh. Jadi kayak benar-benar banyak yang mengganggu pikiran aku pada saat itu dan akhirnya aku memutuskan untuk berdoa. Oke. Aku berdoanya sama siapa? Aku berdoa sama Tuhan. Dengan tidak menyebutkan Spesifik ya? Aku bilang tunjukin Tuhan yang benar. Apakah melalui nabi yang aku percaya dari aku kecil sampai aku besar sampai sekarang, atau melalui Yesus Kristus orang yang mereka semua percaya di tempat ini. Aku bilang tunjukin, aku nggak mau mikir apa-apa, aku mau kosongin semua pikiran, maksudnya kayak aku nggak mau berusaha melawan semua pikiran ya pokoknya aku nggak mau lawan semua apa yang Tuhan mau tunjukin sama aku. Oke. Jadi aku mau mengosongkan diri aku untuk Tuhan coba berbicara sama aku. Tunjukkan ke aku. Kira-kira seperti itulah. Wow. Oke. Lalu apa yang terjadi di Israel waktu itu? Yang terjadi di Israel hari pertama, hari kedua biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Kayak kita ya seperti yang dia bilang, ya lu jalan-jalan aja, lu foto-foto, lu kulineran. Aku ikut berdoa, aku bergumul. Jadi aku berdoa pun dia nggak perlu tahu kan, iya kan? Jadi kita sama-sama ternyata pada saat kita sama-sama bergumul. Dan aku lupa spesifiknya di hari keberapa, tapi di hari itu, jadi kan namanya kita pergi tour itu capek ya, dari berangkat mungkin siap-siap subuh, pulang malam, terus nanti ganti hotel lah, karena pindah tempat, pindah lokasi, kota, ya. Betul. Sampai akhirnya ada satu hari yang tour leadernya tuh bilang bahwa hari ini kita akan pergi ke Sungai Yordan. Dia bilang kayak gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau daftar untuk rededikasi atau mau daftar baptis, nanti sama saya ya. Formnya diisi ya gitu kan. Dan saya pikir, oh udah gitu aja nggak ada apa-apa gitu loh. Sampai akhirnya, itu satu hari sebelumnya. Sampai akhirnya pada saat itu tuh saya capek banget. Dan saya tuh tidur masih berpakaian lengkap. Masih pakai sepatu boots, masih pegang tas, masih pegang handphone. Dan pagi itu saya dibangunin sama roommate saya. Bangun, kita mau jalan, kita mau pindah kota. Dan kamu harus buruan deh, kamu duluan deh. Aku bangunin kamu nggak tega karena kamu bangun masih tidur masih pakaian lengkap. Capek banget kayaknya. Oh oke gitu kan. Sampai akhirnya, dan itu kayak Tuhan berikan satu momen di situ. Justru ya ini another ini sih hal yang sebenarnya bukan yang mungkin Tuhan gak menunjukkan dengan cara yang dia menampakkan diri gitu kan, atau dia bersuara yang seperti apa atau mujizat yang seperti apa. Tapi di satu momen pagi hari itu di mana sebenarnya belum terlalu on banget gitu lah ya, tapi ya di kamar mandi justru. Jadi dengan ngantuk-ngantuk ya saya nyalain shower gitu kan, air panas, terus Tuhan kasih flashback. Flashback lagi. Flashback.
itu flashbacknya bener-bener kayak real di depan mata. Jadi bener-bener yang kayak dari saya kecil, saya bertumbuh seperti apa, keluarga saya seperti apa, pekerjaan saya seperti apa, karir saya sampai akhirnya saya ada di Israel pada saat itu. Saya menginjakan kaki di situ, bahkan saya berdoa di bis aja itu benar-benar Tuhan kasih flashback gitu secara real, sampai akhirnya ada suara di dalam hati saya yang bilang tidak ada yang kebetulan, Maya. Wow. Dan itu sebuah momen yang buat saya itu moment of the truth banget sama Tuhan. Oke. Di mana Tuhan menjawab doa saya selama saya berada di bus itu kan, yang hari pertama yang gak bisa tidur sampai akhirnya, dan itu udah di hari keberapa, sampai akhirnya pas kita pada saat itu lagi makan siang semua orang, dan setelah makan siang itu kita akan pergi ke Sungai Jordan, dan setelah saya nggak bisa makan gitu, saya nggak bisa menikmati makanan gitu sampai akhirnya dari toilet saya ketemu sama si tour leader, dan saya tulis nama saya di kertas itu. Seperti itu. Saya tulis, tetapi satu hal, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tapi saya yakin tidak ada yang kebetulan, Maya. Hanya itu aja yang saya tahu. Hanya itu aja yang saya tahu. Dan wow, itu benar-benar sampai akhirnya kita sampai di Sungai Yordan baru dibacain kan. Siapa aja. Jadi kayak memang selama di bus gak ada tuh tanya-tanyaan. Saya juga gak banyak tanya sama si pacar saya pada saat itu. Dia pun gak berani nanya-nanya sama saya. Kita lagi bergumul masing-masing gitu kan. Sampai akhirnya kayak begitu dibacain. Sampai di Sungai Yordan itu masih dalam bus. Dan nanti akan rededikasi ini. Yang akan baptis ini. Dan setelah nama saya disebut, itu semua langsung pada diem. Karena ya sudah banyak yang tahu juga. Dan dia pun diem. Dia gak bisa berkata-kata, tapi ya dia pun mungkin tidak berani untuk bertanya atau kayak gimana. Karena balik lagi ya, kaget pasti. Dan saya pun juga, saya gak mau ditanya-tanya. Karena balik lagi ini urusan saya sama Tuhan. Yeah. Ya kan, jadi kayak begitu turun dari bus, justru mamanya dia nangis-nangis kayak, kamu yakin lah ya? Gitu kan, kayak aduh gue ditanya-tanya lagi. Terus dia, kalau nggak yakin nggak akan tulis nama saya di situ. Terus saya langsung silam, dan setelah dari situ saya baru tahu bahwa kalau mau baptis itu harus punya perlengkapan, which is harus bawa baju ganti, dan kita nggak tahu persiapan itu. Ya maksudnya nggak ada di tempat itu, nggak ada yang jual baju atau nggak mempersiapkan menyediakan baju, iya. Bajunya juga nggak ada. Sampai hal kecil seperti itu pun Tuhan tuh perhatikan. Jadi ada orang yang mau rededikasi pada saat itu, terus karena dia tahu saya mau baptis dan tidak punya pakaian ganti. Tapi pada saat itu kan di pikiran saya nggak mau tahu mau ada baju ganti atau enggak. Yang penting saya mau baptis. Mau nanti urusan belakangan, mau di bis nggak ada baju ganti itu urusan belakangan. Yang penting saya tahu pada hari itu saya harus baptis. Karena saya sudah mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Sampai si orang yang mau rededikasi mungkin punya kebanggaan tersendiri ya kalau pada saat mereka bisa rededikasi di baptis di tempat Tuhan Yesus dibaptis, ya kan. Tapi ya dia mengorbankan pakaian gantinya dan dia berikan sama saya. Wow, itu hal sekecil itu pun diperhatikan gitu sama Tuhan, bahwa ternyata ada orang yang mau memberikan itu sama saya. Mai, aku mau rededikasi, tapi karena aku sudah dibaptis, kayaknya kamu yang lebih butuh ini. Wow. Oke. Oh itu di situ saya nangis sih, bener-bener kayak, oh gitu ya. Wow, itu bener-bener kayak, dan semuanya berjalan smooth. Dan ya justru setelah pulang dari sana, ya apa ya, saya justru semakin belajar dari dua belah sisi. Dari kepercayaan saya yang lama lebih kayak apa ya, kayak karena gimana ya, haus dan ingin apa ya, ingin lebih menguatkan iman kepercayaan saya sama Tuhan Yesus. Tapi justru itu yang saya dapetin. Itu yang saya dapetin. Entah kenapa semakin saya pelajarin, semakin saya belajar juga dari Injil, saya semakin menemukan jawaban yang saya semakin yakin sama Tuhan Yesus. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Jadi pada saat itu di gereja mungkin ada 5 kali ibadah dalam 1 minggu. Kalau saya habis meeting atau nggak saya habis kerja atau misalnya, selama masih bisa dikejar, saya kejar. Itu ya. Itu wow, sih. dan disitulah ternyata di Israel itulah, di Sungai Yordan itulah kamu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Yes. Wow.
Yes. Dan ternyata tapi itu bukan akhir, tapi awal Bukan akhir, itu adalah perjuangannya. Betul. Awal pergumulannya. Betul. Saya tahu banget sih sebenarnya gini loh, pada saat mau melangkahkan kaki dari turun ke sungai, itu dikasih another flashback lagi sama Tuhan. Dikasih kilasan-kilasan lagi, keluargamu. Iya kan? Keluarga yang kamu sayangi, pekerjaanmu, karir kamu yang lagi kamu bangun dan kamu bangun bertahun-tahun dan kamu sedang ibaratnya gimana ya, kamu sedang mulai menikmati dan suka flourish lah gitu kan. Terus teman-temanmu, wah itu benar-benar kayak, tapi yang saya rasakan dan kita yang paling tahu diri kita seperti apa ya. Kalau saya ragu-ragu saya nggak akan pernah memutuskan sesuatu. Tapi ketika saya tahu diri saya seperti apa, ketika tidak ada keraguan sama sekali, tapi di sini semakin yakin bahwa aku nggak punya ketakutan sama sekali, aku akan tetap turun ke sungai Yordan, aku akan tetap memberikan diri aku dibaptis karena tidak ada ketakutan. Aku tahu yang paling berat pasti adalah keluarga. Itu yang paling terberat di antara semuanya, ya kan. Kedua mungkin memang karir, karena karir yang kita kejar, kita bangun bertahun-tahun gitu loh ya. Ya itu, tapi ya puji Tuhan pada saat itu nggak ada rasa takut sama sekali, yang ada keyakinan. Ada kekuatan yang dari Tuhan ya, karena ketika kita adalah orang-orang yang dipanggilnya, amin. Nggak ada yang bisa menghalang-halangi kita ya dari tangannya. Wow. Betul, ketakutan memang ada, maksudnya kayak kekhawatiran itu yang justru ditunjukin di depan mata, tetapi kepercayaan sama Tuhan lebih besar. Dan keyakinan sama Tuhan, pada sekarang aku yakin aku sudah mendapatkan jawaban. Dari, ya kamu bayangin aja dari, itu kan berbulan-bulan ya, prosesnya sebenarnya kan bukan pada saat di Israel, prosesnya tuh dari sebelum-sebelumnya. Ya kan, dari masalah mungkin sepele lah, paspor lah, ya kan, visa lah, terus uang buat keberangkatan lah. Ya maksudnya kan dia gak mungkin suruh aku yang bayar atau suruh orang tuanya yang bayar. Mungkin kalau dengan cara yang cepet bisa ya. Tapi di mana letak pergumulannya? Ya itu sih. Jadi sebenarnya udah perjalanannya tuh udah kayak sebenarnya Tuhan tuh udah kasih semua satu jawaban untuk semua rentetan pertanyaan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu sih. Wow, oke. Dan setelah kamu percaya kepada Yesus Kristus, apakah kekhawatiran atau flashback ketika kamu masuk ke Sungai Yordan itu terjadi tentang karir, tentang keluarga? Tentu saja. Tentu saja. Oke. Ya. Jadi ya ini tadi ya saya tadi minta cariin kamu ayatnya di mana. Nih, jadi di Lukas 21 itu kan dibilang bahwa tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan dipenjara. Dan kamu akan dihadapkan dengan raja-raja penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini kan tentang permulaan penderitaan ya pada saat itu ya. Tetapi yang mau saya highlight ini di ayat selanjutnya sih. Hal itu justru akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Wow. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Karena ya pastilah, begitu. Saya kan memikirkan selama berbulan-bulan bagaimana nanti kalau ketahuan. Gimana kalau teman-teman saya tahu, gimana kalau keluarga atau apalagi mama saya tahu gitu loh. Saya harus ngomong kayak gimana? Saya harus menjelaskannya seperti apa? Karena nggak mungkin saya bilang, saya tahu saya tidak boleh menyangkal Yesus. Ya, saya tahu saya tidak boleh menyangkal Yesus. Tapi ya ayat ini sangat menguatkan karena Tuhan bilang, sebab itu tetapkanlah dalam hatimu, kamu nggak usah mikirin pembelaan kamu. Karena di ayat selanjutnya dikatakan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah sama lawan-lawanmu. Jadi ya terus ayat lanjutnya juga serahkanlah, ya, kita akan diserahkan sama orang tua, sama ya ancaman-ancaman ada. Ya bahkan 6 bulan setelah saya terima Tuhan, itu baru pertama kalinya saya melayani. Akhirnya maksudnya kan tadi sebelumnya belajar, saya juga gak mau langsung kayak pelayanannya gini-gini, enggak lah. Maksudnya kayak justru harus belajar dulu. Belajar jadi kayak bener-bener ya ke gereja, apapun ibadahnya pada saat itu pendalaman Alkitab, bla 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 bla. Ya sampai saya terpikir juga untuk kayak sekolah Alkitab deh gitu kan. Tapi pada saat itu belum memungkinkan. Sampai akhirnya ya 6 bulan baru pertama kali pelayanan, dan begitu baru pertama kali pelayanan akhirnya mama saya menemukan Alkitab di dalam lemari saya. Pada saat itu tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi kayak belum ada Alkitab elektrik kayak elektronik. Belum ada di handphone, belum ada di handphone karena mungkin
kayaknya baru peralihan BlackBerry ke ini nggak sih? Android ya Ke iPhone atau Android Smart- gitu iya, ya, iya, ke smartphone, smartphone, iya. smartphone ya, gitu. Jadi kayak mungkin belum terlalu familiar dengan Alkitab di Digital ya? digital, gitu. Terus Jadi, apa yang terjadi tuh waktu itu? ya akhirnya setelah dia beribadah, saya ada di situ, dia langsung bertanya sama saya, Mama menemukan Alkitab di lemari kamu. Itu punya kamu atau punya Sinyo? Sinyo itu suami saya ya. Terus sampai akhirnya ya saya tidak bisa menyangkal. Oke. Terus dia bilang, kamu Kristen sekarang. Karena memang biasanya saya ada di rumah, biasanya saya yang aktif untuk mengajak beribadah, ya kan? Atau dalam bulan-bulan tertentu, ya pasti pokoknya saya yang aktif untuk kayak adik-adik ayo gitu. Sekarang saya banyak hilang gitu loh. Hilang di hari Minggu udah pasti hilang, ya kan? Hari Sabtu hilang. Atau abis kerja biasanya mungkin saya ngajakin keluarga saya untuk kumpul atau apa. Itu udah agak jarang terjadi karena pada saat itu saya memang lagi haus mau belajar. Ya jadi itu udah dirasakan banget sebenarnya sama mama saya. Sampai akhirnya pada saat dia bertanya, saya sudah tidak bisa menyangkal lagi dan saya katakan, iya mama. Ya sampai ya udah yang terjadi pasti membuat dia histeris dan ya udah disuruh keluar dari rumah. Terus begitu lingkungan kerja tahu juga, ya mostly teman-teman yang beragama sama dengan saya yang dulu, mereka tidak mau mengajak saya bekerja sama. Ya, pada saat itu juga sebenarnya di tahun itu, di tahun sebelumnya itu saya lagi kan bikin album dan itu lagi banyak tour lah ibaratnya, off air on air bla bla bla. Jadi label itu mengajukan untuk memperpanjang kontrak sama saya dan saya tidak mau karena udah nggak kepikiran sama sekali pada saat itu untuk kayak oke, aku sudah menemukan purpose yang baru kayaknya lewat talentaku. Jadi ya sudah, saya drop semua karir saya. Saya memilih untuk itu karena pada saat itu seperti ini. Saya tahu saya juga harus menjaga perasaan orang tua saya karena once dari agama saya yang dulu pindah mungkin ke Kristen, pada saat itu bisa heboh gitu loh. Ya bisa heboh gitu di mana-mana karena pada saat itu sebelum-sebelumnya saya lihat kayak gitu kan. Jadi kayak oke, ya nggak usah deh. Kayaknya oke, lebih baik kayak, makanya pada saat itu saya menarik diri cukup lama dari pergaulan, dari lingkungan pekerjaan sudah pasti, dan udah saya memilih untuk drop. Bahkan saya beberapa teman-teman yang ngajakin untuk kayak, lu masih mau nggak sih nyanyi gini, lu kemana aja sih? Semua orang pada bertanya kayak begitu. Dan ya udah saya memilih untuk drop aja. Aku bilang aku tidak mau aktif nyanyi dulu. Oke. Dan akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang udah dari 2013. Oke. Dan ternyata banyak juga hujatan, bahkan ancaman yang kamu terima ya. Betul. Berupa apa itu? Sebenarnya kalau ancaman itu, kalau hujatan media sosial udah pasti. Banyak itu ya? Banyak bahkan until now. Oke. Until now. Tapi bayangin pada saat itu aja saya nggak heboh-hebohin di berita di TV gitu, maksud bahwa saya menyatakan diri saya Kristen. Makanya saya menarik diri pada saat itu. Karena saya tahu dampaknya tuh akan seperti apa. Yeah. Saya kasihan sama keluarga saya nanti karena mereka yang pasti akan juga turut menanggung. Kalau cuman saya doang mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mama saya, mungkin adik-adik saya memikirkan lebih luas lagi. Makanya kayaknya jalan yang paling baik adalah menarik diri dari dunia entertainment lah, dari karir gitu loh. Jadi kayak karena pada saat itu aja begitu teman-teman tahu, ya semuanya langsung ahli farisi lah, ya kan langsung ya menghujat di sosmed dan baik itu secara langsung juga ada yang benar-benar telepon saya frontal. Wow. Dan kalau keluarga ya udah pastilah keluarga besar, dan ancaman justru saya taunya dari mama saya. Jadi ancaman berbentuk apa ya diterima? Jadi ancaman berbentuk untuk menarik paksa saya dan suami saya. Ya mereka sampai mau sewa satu minibus gitu. Ya, justru ini mama saya yang cerita. Tapi saya justru pada saat dia cerita, saya justru melihat di mana pembelaan Tuhan tuh luar biasa. Karena bagaimanapun seorang ibu gitu, tetap hatinya
sekecewa-kecewanya mungkin dia, sesedih-sedihnya dia, tetapi bicara soal anak mungkin ya tetap hati ibu. Ya. Tetap hati ibu gitu loh. Jadi kayak pada saat itu dan dia adalah anak tertua di keluarga juga, jadi didengar gitu loh. Jadi pada saat itu ya dia yang cerita bahwa mereka udah mau sewa satu minibus dan mau datang ke gereja, which is pada saat itu ada ibadah di gereja. Dan mau menarik paksa saya dan suami untuk dibawa, ya mungkin adat ya, aku nggak tahu. Nah sampai akhirnya, dan itu tidak terjadi karena pada saat itu mama saya bilang jangan dan dia pingsan, akhirnya nggak jadi. Dan balik lagi sekali lagi, mama saya cukup punya pengaruh karena dia anak pertama dan dituakan, jadi akhirnya nggak jadi. Dan tapi saya melihat di situ bukan masalah soal ancamannya, ancaman udah pastilah. Di Alkitab kita udah baca bahkan yang lebih jauh, kita nggak ada apa-apanya lah, ya kan? Kita nggak ada apa-apanya dengan ancaman semua yang kita terima. Tapi begitu melihat bahwa kayak emang selai rambut tuh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang izinkan tuh nggak bakalan orang bisa sentuh, gitu loh. Jadi kayak di situ saya melihat Tuhan itu meluputkan kita tuh emang luar biasa. Mungkin emang dengan hal yang balik lagi bukan hal yang wow gitu. Dengan mama saya pingsan dan dia bilang jangan, akhirnya nggak jadi. Dan itu keluar dari mulut mama saya sendiri kepada saya dan suami saya. Waktu itu kita lagi minta restu buat menikah. Itu juga another story yang emang wow gitu. Saya pikir kita bakalan ditimpuk atau diusir dari rumah gitu loh pada saat mau minta restu. Tapi yang terjadi adalah justru mereka berpelukan, dan itu di dapur. Mereka berpelukan di dapur, dia bilang, "Mama restui kalian menikah. Tapi I'm sorry aku gak bisa datang. Karena aku juga harus menjaga perasaan semua keluarga besar." Dia bilang gitu. Dan dia akhirnya bercerita tentang soal ancaman tadi. Aku justru harus melindungi kamu. Dia bilang kayak gitu. Tuhan tuh luar biasa. Amin. Jadi ternyata hubungan dengan mama pun dipulihkan ya saat itu ya? Mungkin pada saat itu dia belum bisa menerima sepenuhnya. Ya, dia masih berperang antara ini anakku, anak aku yang aku sayangi, anak pertamaku gitu kan. Tetapi dia masih tidak bisa terima dengan keberadaanku saat itu yang berbeda dari dia, gitu, yang mengambil keputusan sendiri. Ya, dan itu bertahun-tahun sampai akhirnya Tuhan benar-benar pulihkan itu di masa. Jadi pada saat kami bisa menikah, sebenarnya kami tuh nggak mau langsung punya momongan karena ya planning nabung dulu lah, persiapin ini persiapin itu. Tapi Tuhan berkata lain. 2 bulan menikah ternyata hamil, dan ternyata ya Tuhan punya rencana di balik itu. Dan lewat kondisi itulah, lewat peristiwa itulah hubungan saya dan mama pelan-pelan dipulihkan. Kalau dulu ya betul. Kalau sebelumnya tuh mau ketemu sama dia, mau ulang tahun aja itu bisa nggak dibolehin untuk ketemu sama dia. Jadi benar-benar kayak kita pernah nunggu di garasi dari berdiri duduk sampai dari telepon iya sebentar sampai nggak diangkat berjam-jam, kita nunggu di situ sampai akhirnya udah tuh kue dan kadonya kita taruh aja. Itu benar-benar hal yang sebenarnya menyedihkan buat saya pada saat bagaimanapun seorang anak ya, anak perempuan pertama dengan ibunya gitu kan, nggak bisa ketemu tuh rasanya sakit banget. Tapi justru di momen ini itu yang paling indah sih, karena pada saat saya melahirkan pun akhirnya mama dan mertua saya ada di kamar yang sama di tempat saya bersalin bersama dengan suami saya bertiga gitu loh. Jadi kayak itu kejadian yang nggak pernah saya bisa lupakan gitu loh. Ya mereka begitu anaknya lahir, mereka yang satu puji Tuhan, haleluya. Yang satu beda. Yang satu beda, wah gitu kan. Dia memuji Tuhannya, ya mereka memuji Tuhannya dengan cara mereka masing-masing. Sampai mungkin dokter di ruangan suster itu bingung gitu kan sampai Dan itu kayak momen yang sangat amazing saya lihat. Wow. Tuhan pakai caranya sendiri untuk memulihkan akhirnya relasi kamu dan mama juga ya. Nah, di tengah hinaan, ancaman, juga kamu harus keluar dari rumah waktu itu kan. Betul. Apa yang membuat kamu kuat terus dalam aku tetap mau ikut Yesus? Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus. Karena keyakinan, karena gini loh. Aku gak pernah menemukan hal yang membuat aku seyakin ini. Bahkan even di kepercayaanku yang sebelumnya mungkin ya aku menjalani. Tapi ini menjalani dengan penuh keyakinan dan semakin mengenal dia, semakin mengetahui kebenarannya, semakin kita yakin. Bahkan kayak keputusan aku di Israel untuk aku baptis pun itu adalah ya, dibayangi rasa takut tetapi tidak takut. Jadi
aku nggak punya alasan untuk meragukan dia. Jadi semakin hari semakin yakin, semakin aku kenal dia justru semakin gimana ya? Nah itu sih. Semakin kenal Tuhan Yesus semakin yakin, semakin kenal Tuhan Yesus semakin gak ada keraguan-raguan sama sekali. Boleh gak sih aku tanya, satu titik apa yang membuat kamu mungkin semakin kayak, kan kamu di Israel sudah baptis, sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Titik apa sih yang akhirnya, oh ternyata Tuhan Yesus ini Tuhan yang benar loh. Semakin yakin, apa kamu baca sesuatu dari Alkitab atau ada perbandingan dengan agama sebelumnya gitu? Iya, ya kalau udah perbandingan udah lewat lah ya, karena itu semakin menguatkan justru. Tapi ya semakin mengenal dia lewat firman-Nya, terus lewat kehidupan kita sehari-hari. Pada saat itu aku meninggalkan semua kenyamanan aku loh. Ya kan maksudnya memang Tuhan izinkan untuk kayak detach gitu loh, benar-benar dari keluargaku, itu kenyamananku aku nomor satu. Terus dari karirku, which is itu adalah sumber penghasilanku, ya dan itu adalah mimpi aku gitu lah. Jadi kayak meninggalkan semua yang, dan aku benar-benar ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan melayani kita cuma di gereja kecil yang benar-benar apa ya, dari kita untuk kita lah gitu loh. Benar-benar kayak ya akhirnya si suamiku ini kan juga memutuskan untuk berhenti di sessionnya dan full time untuk melayani sambil kita membangun bisnis lah. Tapi bisnisnya pun di rumah, jadi kita bisa jalanin fleksibel gitu loh. Kita tetap tanpa mengganggu pelayanan kita gitu, tanpa mengganggu. Jadi kayak apa yang membuat semakin yakin sama Tuhan Yesus? Banyak peristiwa di mana Tuhan bawa kita dari satu masalah ke masalah yang lain, yang semakin hari itu semakin ditingkatkan. Tapi ketika kita melakukan apa yang dia tulis, dan itu benar-benar Tuhan buktikan pemeliharaannya, penyertaannya, dia kasih kita kekuatan. Gak ada yang membuat kita bisa meragukan apa yang tertulis kata-katanya di Alkitab tuh gak ada. Karena semuanya dibuktikan lewat, paling tidak lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat setiap masalah yang kita alami, lewat setiap pergumulan yang kita alami, dia ada gitu. Dia hadir dan dia bisa membuktikan bahwa He exists. Ya, amin. Amin. Gitu. Itu sih. Jadi kayak bukan cuma sekadar kita kayak baca skrip aja ya. Tetapi benar-benar skrip itu hidup gitu loh. Lewat segala peristiwa kan, maksudnya kita punya pengalaman pribadi baru kita bisa sharingkan sama orang lain gitu loh. Kita punya pengalaman pribadi yang dimana oh ternyata Tuhan tuh bener ya. Ternyata dengan kalau kita mau nurut aja sama Tuhan, kita tuh makin kita lawan justru kita makin susah sendiri gitu loh. Makin kita yang berputar-putar, berkutat di masalah kita itu terus. Tapi kalau pada saat kita mau dengerin apa yang jadi kehendaknya Tuhan, justru semakin ya walaupun sakit, walaupun apa, tapi kita semuanya lewat-lewat aja dan semuanya indah-indah aja gitu loh. Amin, amin. Walaupun tidak sesuai yang kita bayangkan, dan ya selama ini ya itu aja sih yang membuat aku terus yakin sama Tuhan Yesus dan nggak akan pernah memilih another opsi untuk Tuhan Yesus. Itu aja. Amin, amin. Wow. Lalu apa yang kamu rasakan nih waktu setelah kamu percaya pada Tuhan Yesus menjadi orang Kristen? Ada perubahan hidup apa yang kamu rasakan? Selain mungkin ya aku harus melepaskan kenyamanan, memikul salib untuk mengikut Kristus, ya kan? Apa perubahan apa yang kamu rasakan waktu itu? Perubahannya yang pasti banyak yang aku sadari, tapi banyak juga yang orang lain yang bisa melihat. Contohnya siapa? Mamahku. Mamahku. Ini funny story. Jadi kayak ulang tahun anakku yang ke-1 tahun. Kita pergi makan, akhirnya kita bisa makan sekeluarga. Keluarga besar dari aku, keluarga besar dari mamaku. Keluarga besar tuh dalam artian kayak ada adekku juga, ada tambahan gitu kan, ada ponakanku juga. Nah ini ulang tahun aku yang pertama, aku punya seorang sahabat dari gereja, mamaku, dia temenin mamaku ke toilet gitu, maksudnya jalan gitu kan. Sampai mamaku bilang, Tante harus akui, Maya berubah jadi lebih baik ya setelah jadi orang Kristen. Itu di tahun pertama anakku ulang tahun gitu. Jadi kayak mungkin pada saat itu mungkin orang bisa ngedengernya biasa-biasa aja. Ya udah lebih baik. Ya, lebih baiknya dalam hal apa kan ya itu ya sesuai pandangan masing-masing. Sesuai pandangan masing-masing betul gitu kan. Tapi ya dia yang kenal anaknya kayak gimana kerasnya gitu kan. Dia yang kenal anaknya kayak gimana. Mungkin kalau pada saat kayak mungkin zaman dulu kalau misalkan ada hal yang bertentangan ya mungkin
menurut dia aku ngelawan dia kayak atau kayak gimana gitu kan, aku keras-kerasan sama dia. Tapi memang yang aku rasakan adalah ya setelah kita mengenal Kristus, kita tahu firman-Nya kayak gimana lebih dalam lagi, belajar untuk melakukan kan. Yeah. Belajar untuk melakukan, dan bersyukurnya aku punya mentor yang luar biasa, dan dia adalah ibu mertuaku yang Tuhan pakai luar biasa. Dan ya di situ mendengar kata-kata mamaku, walaupun itu tidak disampaikan secara langsung sama aku, tapi itu adalah sebuah penghiburan gitu loh, kayak oh Tuhan, ya terpujilah nama Tuhan. Bukan karena aku yang bisa, tapi karena memang Tuhan. Dan selalu sampai bertahun-tahun gitu, bahkan sampai di akhir hidupnya. Jadi mamaku tuh udah meninggal tahun 2022. Iya, semakin intens hubungan kita, semakin pulih, semakin baik. Dia juga suka kadang-kadang mau gitu nginep di, kita kan tinggal di Pastori ya, dia mau gitu menginjakan kaki di Pastori dan nginep di situ gitu. Dia mau nggak anti gitu pada saat kayak cucu-cucu nih, pada anakku pada masih kecil-kecil terus kayak oma gitu, aku mau doain oma ya gitu kayak, dan dia nggak alergi gitu. Dan aku pikir kayak aduh ntar dimarahin lagi gimana ya, karena aku tahu mamaku keras gitu. Cukup keras ya. Cukup keras. Tapi pada saat oma, aku mau doain oma ya Tuhan Yesus, biar oma sehat, biar oma apa, dia malah ketawa-ketawa dan amin kayak gitu. Dan itu buat aku adalah pemandangan yang sangat indah gitu loh. Tapi ya kalau perubahan hidup ya pastilah ada buahnya pasti. ada ya? buahnya pasti. Dan contohnya orang-orang terdekat kita yang pasti bisa merasakan. Ya. Keluarga, dari mama, bahkan dari suamiku sendiri, dia tahu ini dulu batu ketemu batu ya kan, batu ketemu batu, tapi ya pelan-pelan lah Tuhan ubahkan. Dan ya balik lagi orang yang bisa menilai kita seperti apa, karena semuanya terlihat dari tadi buahnya ya kan, seperti Dari apa. buahnya lah pohon itu dikenal kata Iya. Yesus ya. Tetapi pada saat ya paling tidak yang saya rasakan kalau untuk saya adalah ya pada saat mungkin dulu hal-hal yang kayak gini pasti akan gue lawan karena gue tahu gue bener. Tapi ya sekarang lebih kayak ya udahlah, maksudnya aku tahu aku bener tapi kan nggak perlu kayak gitu. Jadi kayak mungkin hal-hal yang jadi lebih tenang aja. Jadi nggak perlu menunjukkan diri aku harus kayak kelihatan bener terus di depan orang, ya kan? Jadi kayak, dan itu lebih tenang bawaannya. Yeah. Jadi ya paling tidak kalau yang aku rasakan ke diri aku sendiri seperti itu, pasti ada perubahan banyak hal, dalam banyak hal, dalam mengambil keputusan udah pasti, dalam meresponi orang yang kalau dia dulu mungkin bisa gue gitu kan, tapi sekarang kayak ya udahlah gitu. Karena Tuhanku mengajarkan tidak seperti itu. Ya itulah, itu perubahan hidup yang dalam keseharian, dan orang terdekat pasti bisa merasakan. 2 atau 3 pertanyaan terakhir mungkin. Siap. Setelah kamu melihat ya, kamu kan bagaimana Tuhan itu memberi tanda melalui flashback yang luar biasa, sehingga pada akhirnya kamu melihat betapa oh ini kebenarannya adalah Tuhan. Itu begitu indah dia memegang hidupku. Ketika kamu melihat lagi ke belakang dari masa kecilmu, dari semua hal yang sudah kamu lewati sampai akhirnya kamu menjadi milik Tuhan, menjadi orang Kristen. Yes. Apa yang pengen kamu sampaikan? Ucapan syukur atau sukacita apa yang pengen kamu sampaikan kepada Tuhan hari ini? Ya, aku dulu bukan orang yang mungkin layak, bukan baik, ya kan, bukan juga orang yang pantas untuk Tuhan pilih, tapi Tuhan pilih. Tapi Tuhan memberikan anugerahnya sama orang yang nggak pantas ini. Jadi berat. Itu sih. Jadi kalau memikirkan kebaikan Tuhan tuh, ya pasti kita selalu akan kayak, oh Tuhan, saya ini siapa gitu loh. Bukan orang yang baik-baik banget, bahkan jauh dari baik ya. Tapi Tuhan beranugerah sama orang yang gak pantas ini. Dan Tuhan jadikan milik kepunyaannya, bahkan Tuhan percayakan banyak. Wow, it's amazing gitu loh. Dan sorry ya. Okay. Maaf. Jadi mewek deh pertanyaannya. Oke. Ya jadi kalau kita memikirkan bagaimana hidup kita di masa-masa yang lalu, kayaknya
nggak layak menerima segala kebaikan Tuhan. Tetapi ya dialah Tuhan yang penuh kasih, yang melayakkan kita, yang sudah melayakkan kita sehingga kita bisa hidup dalam kelayakan ini. Dan itulah yang akan selalu kita perjuangkan untuk tetap tinggal di dalam kelayakan yang Dia sudah berikan, dan kita perjuangkan sampai akhir. Dan ya bersyukur banget Tuhan baik karena Dia mempercayakan banyak hal sama saya, sama suami saya, untuk ya kita boleh justru pada saat kayak kita melewati badai gitu loh, melewati banyak masalah, kayak sekarang kita melayani di gereja yang mungkin kita bisa aja meninggalkan gereja ini untuk kita pergi ke gereja yang lebih nyaman. Ya apalagi mungkin kalau kita mau memakai ya buat saya itu tapi sebuah kesombongan pada saat kita mau bilang kita mau memakai talenta kita mau pakai di tempat yang mungkin lebih nyaman untuk kita. Tapi pada saat yes, Tuhan tempatkan kita di gereja yang mungkin struggle gitu loh pada saat ini. Dan pada saat itu juga saya sama suami tuh memilih untuk di saat yang bersamaan, pada saat kita dapat tawaran untuk pengembalaan ini, kita tuh ditawarin untuk bisnis di Amerika, yaitu which is juga dari adik saya dan dari adik ipar saya, dan kita udah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi di saat yang bersamaan harus dihadapkan dengan pilihan ini. Tapi hati kecil saya selalu berkata, nggak bisa, saya bertobat di sini, saya bertumbuh di sini, saya dididik luar biasa di sini, saya melayani di sini, saya Tuhan pakai di sini. Terus mau tinggalin dengan kondisi yang seperti ini rasanya nggak mungkin. Tapi justru di situ Tuhan tuh memperlihatkan bahwa penyertaan itu selalu ada, pertolongannya selalu ada. Dan justru memang lewat pelayanan yang sederhana inilah dimana ya kita berdua sama-sama merasakan, wah ini ternyata begini ya melayani Tuhan ya. Ternyata begini ya kita, maksudnya ya pokoknya Tuhan ini kami gitu loh. Kita udah sepakat seperti itu. Ini kami, kemanapun Tuhan mau pakai kami, gimana pun caranya, ya udah Tuhan, terserah Tuhan pakai kami. Mau di mana, bagaimana. Yang jelas kita nggak mau lari dari panggilan itu. Kita nggak mau, ya karena kalau pengalaman dari suamiku, kalau dia suka lari sana sini, kita belajar dari pengalaman orang aja ya kan. Jadi kayak kalau suka lari-lari dari panggilan Tuhan tuh, ujung-ujungnya juga pasti bakalan kayak, udah kita ikutin aja, ini udah paling yang benar gitu. Walaupun sakit, walaupun banyak hal-hal yang namanya masalah itu kan nggak tantangannya nggak segini-segini aja, pasti makin hari makin terus besar. Dan untuk dipercayakan hal-hal yang besar, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dan bertanggung jawab sama apa yang kita jalani sekarang, dipercayakan sekarang, itu sih. Wow, oke. Hari-hari ini kan mungkin banyak anak muda yang meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, atau bahkan mencari Tuhan ini siapa sih? Yang benar nih siapa sih? Boleh gak kasih satu pesan buat mereka yang hari ini sedang meragukan atau mencari Tuhan dalam hidupnya? Meragukan Tuhan, banyak yang ninggalin Tuhan ya. Jangan buang-buang waktu sih. Ya maksudnya kayak, ya kita boleh aja gitu, maksudnya kayak, ya pasti ya kita boleh aja dunia ini penuh dengan daya tariknya memang ya, segala macam. Ya balik lagi, tapi semua orang pasti akan mempunyai pengalaman iman secara personal. Tetapi ya ninggalin Tuhan, please. Jangan sih. Jangan. Ninggalin Tuhan ya, karena di luar Tuhan kita benar-benar, mungkin kita pikir kita mampu, mungkin kita pikir kita bisa tanpa Tuhan. Tapi daya tarik dunia itu hanyalah sebuah kesementaraan. Tidak ada jaminan yang kekal di situ. Sebelum kita menyesal lebih lanjut, sebelum semuanya terlambat, masih ada waktu. Ya, nggak ada pilihan lain selain Tuhan. Terakhir boleh kasih doa buat mereka? Doa. Siap Bapak Gembala. Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus,
bersyukur Tuhan untuk di dalam Kau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Kamaya. Dan mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita doakan supaya pelayanan Ibu Kamaya dan suaminya sebagai seorang pendeta gembala di sebuah gereja yang sederhana, yang kecil, tetap eksis, semakin diberkati Tuhan, semakin diurapi Tuhan, dan semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, dan akhirnya menjadi kesaksian yang besar bagi banyak orang. Dan kita sendiri, mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Karena Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Oleh karena kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, oleh karena kita mendoakan mereka dengan tulus, oleh karena kita sungguh-sungguh supaya mereka diselamatkan, maka Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Karena Tuhan rindu semua orang mengenal Kristus dan menjadi anak-anaknya. Mari Bapak Ibu semua, tetaplah semangat, tetaplah di dalam Tuhan, tetaplah setia. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.